اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحته ومداته وكرامته في الدارين آمين. قلت yukrahul iltifatu biwajhin la lihajatin, dimakruhkan menoleh dengan muka. Kalau menoleh dengan dada batal salat, tapi kalau menoleh dengan muka hukumnya makruh. La lihajatin, tidak makruh karena ada hajat, tidak makruh karena ada keperluan. Dalil hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil tifati fi shalah, tentang menoleh dalam salat. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ikhtilasun, dianya menoleh adalah kecolongan, dianya menoleh adalah kecopetan. Yang mencopet akannya seseorang oleh syaitan dari salat seorang hamba. Jadi pahalanya dicopet syaitan, konsentrasinya dicopet syaitan. Meraihkan akannya hadis oleh Imam Bukhari. Wala yukrahu lihajatin, tidak dimakruhkan ia menoleh karena ada hajat. Dalilnya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaltafit, padahal dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menoleh ia Nabi kepada sebuah gang, kepada sebuah lorong. Syi'ib itu adalah jalan antara dua gunung, kita bilang gang atau lorong. Wakana, kenapa Nabi menoleh ke sana? Wakana, dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ilaihi, mengirim ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke gang tersebut, farisan, akan seorang tentara. Bisa diartikan farisan pengendara kuda, bisa juga seorang tentara. Min ajlil hirsi, dari karena tujuan berjaga-jaga. Kemudian lama tentara itu enggak muncul, lama tentara itu enggak bergabung, sehingga sambil sholat Nabi melihat dengan mukanya ke arah gang tersebut, yang gang itu bukan berada di arah kiblat. Meraihkan akannya hadis oleh Imam Abu Daud dan sanad yang sahih. Kemudian dimakruhkan juga raf'u basarihi ila sama, mengangkat pandangannya seseorang ke langit. Salat melihat loteng, salat melihat ke atas, ini hukumnya makruh. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah, ma balu aqwamin, apa gerangan suatu kaum, apa gerangan kaum-kaum, apa alasan kaum-kaum, yarfa'una absarahum, mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka ke atas, ila sama, ke langit, fi salatihim, di dalam ibadah salat mereka. Layantahinna, intaha yantahi, layantahinna, sungguh benar-benar berhenti ia kaum, andzalik, dari demikian mengangkat pandangan ke langit, au la tukhtafanna absaruhum, atau sungguh benar-benar akan dicopot, akan disambar penglihatan mereka, akan disambar penglihatan mereka. Kalau disambar, kemungkinan penglihatan dia ke bawah. Kalau enggak ke bawah semuanya, mungkin ke bawah sebagian.
Kemudian makruh kembali kafu sya'arihi au thawbihi, melipat rambutnya seseorang atau pakaiannya seseorang, menahan rambutnya seseorang atau pakaiannya seseorang. Kalau bahasa kita, kafu ke rambut maknanya mengikat, kafu ke kain maknanya melipat. Jadi makruh mengikat rambut dan melipat pakaian. Ketika selesai berwudu, lengan baju belum diturunkan lalu solat, hukumnya makruh. Ketika mau solat lalu kaki celana dalam dilipat, buah semalakama. Kalau dilipat makruh, kalau diturunkan isbah. Nah, dijawab oleh kaidah irtikabu akhafid dararain. Kita ambil yang risikonya ringan, yaitu melipat. Melipat sepakat ulama hukumnya makruh, isbal ikhtilaf, ada yang mengatakan haram. Kita ambil melipat saja. Nah, kalau bisa dilipat di atas, mendingan lipat di atas. Jadi pinggangnya yang dilipat. Nah, bukan kakinya tapi pinggangnya. Nah, pernah ya? Nah, saya lihat itu untuk pengalaman dalam hati. Nah, di celana lipat di atas, bukan di bawah. Ini dibikin kayak sarung celananya. Nah, tentu kalau celana lepis atau lepis. Nah, itu kan nggak mungkin dilipat di atas. Nah, pisahnya aja nggak cukup lagi. Lipat lagi mana caranya? Nah, tapi kalau celana randai, nah, itu bisa dilipat di atas. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, karena ada hadis dari mana nih? Li hadisin, karena ada hadis Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Diperintahkan akan aku bahwa aku sujud di atas 7 anggota. Wala akuffa thawban, dan tidak aku lipat akan pakaian. Wala sya'ran, dan tidak aku ikat akar rambut. Nah, kembali kita kepada kaidah usul fikih kemarin. Sesuatu yang dikhitabkan kepada laki-laki tidak masuk perempuan illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Asbab itulah terjadi khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang mengatakan perempuan juga dilarang mengikat rambut dalam solat. Nah, ketika dihadapkan pada perempuan, apa kata perempuan? Panas kalau rambut dibuka dalam solat. Okeylah, ambil pendapat yang kedua kalau panas. Ambil usul fikih yang mengatakan khitab pada laki-laki tidak masuk perempuan di dalamnya kecuali ada dalilnya. Warahu Syekhani, merakan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini lafaz Imam Muslim. Nah, ini Imam Nawawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Haza lafzu Muslim, ini lafaz Imam Muslim. Lafaz Imam Bukhari begini redaksinya, umirna an nasjuda, pakai lafaz jamak. Nah, mutakallim al ghaib, umirna diperintahkan akan kami an nasjuda, bahwa kami sujud di atas 7 anggota, wala nakuffa, dan kami tidak melipat pakaian dan rambut. Wal makna fin nahi an kafihi, maksud dalam larangan adalah, maksud dari larangan adalah an kafihi, dari terhalangnya pakaian dan rambut, annahu yasjudu ma'a, sesungguhnya masing-masing sujud bersamanya seseorang. Jadi kalau sekiranya rambutnya diikat ke belakang, ketika dia ruku rambut tu enggak turun ke bawah, ketika dia sujud rambut tu tetap ke belakang. Jadi melarang, terhalang rambut sujud ketika dia sujud, terhalang pakaian sujud ketika dia sujud. Artinya rambut tidak bebas bergerak, pakaian tidak bebas bergerak ketika seseorang melakukan ibadah solat. Di sini inti dari larangan tersebut. Di sini maksud dari larangan tersebut. Makna fin nahi. Kalaulah ada orang-orang logika bertanya,
Apa alasannya dilarang ikat pakaian? Apa alasannya dilarang mengikat rambut? Jawabannya kafihi annahu yasjudu ma'ah. Karena tindakan mengikat tersebut itu melarang, menahan bahwa sujud ia rambut dan pakaian bersamanya seseorang. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, an-nahyu likulli man shalla kadzalik. Larangan bagi setiap orang yang solat seperti demikian. Sawa'un ta'ammadahu, baik bersengaja ia seseorang akan demikian mengikat lis-salati untuk solat, au kana qablaha, atau ada ia demikian sebelumnya solat, limaknan, karena tujuan tersebut, karena inti larangan tersebut, wassalla ala halih, dan dia solat di atas keadaannya seseorang. Di dalam Syarah Muhadzab Imam Nawawi berkata, an-nahyu likulli man shalla kadzalik. Larangan itu tertuju kepada setiap orang yang solat dalam kondisi demikian, terikat rambut, terlipat pakaian, baik dia menyengajanya hal itu untuk solat. Nah, sebelum solat diikat rambutnya, itu menyengaja mengikat rambut untuk solat. Sebelum solat disingsingkan lengan bajunya. Sebelum solat dilipat kaki celananya. Berarti tindakannya itu adalah lis solat, makruh juga. Au kana qablaha, atau memang dia seperti itu sebelumnya, bukan untuk solat. Memang sebelum solat lengan bajunya sudah terlipat, memang sebelum solat rambutnya sudah terikat, juga hukumnya makruh. Kenapa disamaratakan hukum makruhnya bagi orang menyengaja dengan orang yang kondisinya seperti itu? Li makna, karena alasan tadi. Apa alasan tadi? Terhalangnya sujud bersamanya seseorang. Wassala ala halih, dan salat ia seorang di atas kondisi tersebut. Ada di sini Imam Jalaluddin sedikit menggeser posisi kalimat. Harusnya limaknan itu letakkan di ujung. Nah, awassala ala halih ini masih rangkaian kalimat amkana qablaha wassalla ala halih. Atau ada ia seseorang sebelumnya memang seperti itu, lalu dia solat dengan kondisi seperti itu. Kenapa dilarang limaknan? Karena enggak enak diletakkan limaknan di ujung begitu saja, maka beliau geser ke depan. Nah, demi keindahan bacaan. Wa dzukira min dzalik, wa dzukira min dzalik an yusalliya wa sya'ruhu maqus aw mardud tahta imamati aw thawbihi aw kamihi musammarin. Wa dzukira min dzalik, betul. Wa dzukira min dzalik, mafhumnya jelas. Cuma kenapa pakai kalimat yang itu? Termasuk demikian, mafhumnya termasuk demikian itu bahwa itu contohnya. Tapi kenapa menggunakan kalimat wa dzukira? Sama sini juga. Okelah, wa dzukira, dan disebutkan, atau wa zakara.
Wa zakara, dan menyebutkan ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa zakara, dan menyebutkan ia Imam Nawawi min dzalika, itu khabar muqaddam, di antara demikian sikap melipat pakaian dan rambut itu, ayusalliya, bahwa salat ia seseorang, wa sya'ruhu mangkus, makus, pada rambutnya seseorang itu dimakus. Itu boleh ya, fatur apa ti makus, fatur terjalin, dijalin. Pada rambutnya seorang dijalin atau dikepang, au mardudun, atau disembunyikan di bawah sorbannya. Mardud, dikembalikan di bawah sorbannya. Rambutnya itu teruntai dari atas kepala ke bawah, tapi ujungnya dimasukkan lagi dalam sorban. Itu mana mardud. Atau saubuhu, pakaiannya seseorang, atau lengan bajunya seseorang, musammar. Fatihatul musammar, dilipat, tersingsingkan atau disingsingkan. Atau pakaiannya seseorang atau lengan bajunya seseorang, musammarun, disingsingkan. Itu bentuk daripada mengikat rambut, melipat pakaian. Berikutnya perkara yang makruh lagi adalah wat'u yadihi ala famihi bila hajatin, meletakkan tangannya seseorang di atas mulutnya seseorang tanpa hajat, yang intinya adalah menutup mulut, termasuk di dalamnya memakai masker. Itu hukumnya makruh. Di hadis Abi Hurairah, karena hadis Sina Abi Hurairah, naha, melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyughtir rajulu fahu fi shalah, bahwa menutup oleh seorang laki-laki akan mulutnya di dalam solat. Ini termasuk sikap jafa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang solat, maka Allah ada di depannya, dia sedang berdialog dengan Allah. Kalau sedang ngomong dengan Allah, jangan lihat kiri kanan, fokus lihat ke depan. Kalau ngomong dengan Allah, jangan tutup mulut. Kalau ngomong dengan kawan tutup mulut, itu maknanya kamu tidak gosok gigi. Itu maknanya bau durian. Merayakan akannya hadis oleh Imam Abu Dawud, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Ibnu Hibban, dan juga selain Imam Ibnu Hibban. Wala yakrahu li hajatin, tidak dimakruhkan ia menutup mulut, apakah dengan tangan atau sejenisnya, li hajatin, karena ada hajat. Mana contoh hajat menutup mulut? Kata sa'ubi, seperti menguap. Fayusannu fihi, maka disunatkan ia menutup mulut pada saat menguap, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, idza tasa'aba ahadukum, apabila menguap oleh salah seorang kalian, falyumsik biyadihi, maka hendaklah dia menahan dengan tangannya atau meletakkan tangannya di atas mulutnya. Kenapa harus ditutup? Maka sesungguhnya setan akan masuk. Dia siap-siap, dia setan tu ditiup-tiup di telinga, ditiup-tiup di pundak sampai orang tu menguap. Ketika menguap, mulailah dia masuk ke dalam perut. Kalau sudah masuk dalam perut, macam-macam dia buat. Ketika sebelum wudhu enggak mau kentut, selesai wudhu baru didorong-dorong angin keluar, kentut jadinya. Kemudian dibisik-bisikan macam-macam ke dalam hati kita. Kemudian makruh juga salat qiyamu ala rijlin wahidatin, berdiri di atas satu kaki. Berdiri di atas satu kaki. Kapan tidak makruhnya? Kapan enggak makruh?
Kalau mau kakinya satu, nggak ada makruh. Dimakruhkan berdiri di atas satu kaki li'annahu takallufun yunafi hayatal khusyuk. Karena sesungguhnya berdiri di atas satu kaki itu takalluf, memberat-beratkan diri yang akan menghilangkan hay'ah khusyuk. Indal i'timadi 'alaiha, ketika bertekan atau bertumpu di atasnya satu kaki. Kenapa dia berdiri di atas satu kaki? Li rohatin masalan, untuk istirahat sebagai contoh. Lama kali imam baca ayat, dia istirahat satu kaki. Apa maksudkan berdiri di atas satu kaki di sini? Bukan berdiri seperti hukuman kaki diangkat satu, tidak, tapi menumpukan berat badan pada satu kaki. Satu kakinya tetap di tanah, tapi berat badannya dipindahkan ke kaki kanan dan ke kaki kiri. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi beristirahat di atas satu kaki ketika 3 hari yang lalu, ketika apa? Ketika Nabi mengunjungi perkemahan dari Bani lupa. Nah, Bani apa? Saat itu ada delegasi, Nabi datang setiap malam kepada perkemahan tersebut. Kemudian Nabi bercerita tentang cerita-cerita saat berada di Makkah. Kemudian pada satu malam Nabi terlambat datang. Kemudian kata sahabat tersebut, biasanya engkau sudah datang, kenapa terlambat wahai Nabi? Nabi bersabda, sesungguhnya aku masih ketinggalan wirid daripada rutin bacaan Quran, aku tidak mau berangkat sebelum menyelesaikannya. Itu masih hadis Sunan Abi Daud tentang hizib Quran. Nah, berarti dalam khutbah, dalam tausiah, dalam ceramah berdiri satu kaki nggak ada masalah, tapi dalam sholat ini dilarang. Nah, wa yundabu tafriku qadamaihi, disunahkan menjarangkan kedua kakinya seseorang. Jadi kaki kanan, kaki kiri ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, itu dijarangkan binahwi shibrin, dengan kira-kira 1 jengkal. Dan tinggal? Hah? Nggak ada kita antum? Nggak ada? Semua kita nggak ada? Pak Is ada? Kemana saya berangkatnya? Oh iya, sama ke Kulyubi. Nah, ini sama aja kitabnya, tulisannya sama. Nggak tahu tuh mana yang Kulyubi, mana Umuwairah. Nah, mana Mahali? Nih. Ini saya nyebrang dari sini tadi nih. Sini, harusnya ke atas, turun ke bawah. Nah, kitab ini satu-satunya di Indonesia kayaknya. Pantasan nggak ada ya? Naam, kalau ada? Naam, oke, naam. In kana li hajatin, jika ada ia karena hajat. Berarti saya bilang untuk istirahat tadi nggak ada juga? Ya berarti dia tadi nggak adanya. Naam, fa in li annahu takallufun yunafi hayatal khusyuk. Naam, in kana li hajatin, jika ada ia karena hajat, kawat il ukhra, seperti meletakkan yang lain,
Ha? Waj'u. Oh, itu yang betul. Ka waj'il ukhra, seperti sakit kaki yang lain, fala kirahata fi, maka tidak ada makruh padanya. Alhamdulillah. Nah, seperti Abu. Ini jelas ini makruh. Tapi gini ya sih. Nah, ini kan dua kaki nih. Istirahat satu kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Tarawih banyak kali, lama kali baca imamnya gini. Ini berfoto nggak apa-apa. Nah, kecuali sakit. Nah, Abu kakinya terkelupas semua. Ini sakit kaki sebelah karena main bola. Nggak apa-apa. Waj'i, jim dot ganti dengan jim. Waj'il ukhra, seperti sakit kaki yang lain, terkilir atau ketendang bola, ketendang batu, fala karahata fi, maka tidak ada makruh karena hajat. Kemudian makruh lagi salat, wassalatu hakinan, salat dalam keadaan kebelet. Hakinan dengan nun, hakinan, kebelet dengan bil baul, atau hakiban dan muwahada, itu kebelet dengan ghaid. Nah, terdesak buang air kecil, hakin, terdesak buang air besar, hakib. Kalau bahasa kita satu saja, terdesak. Bahasa Arab beda, buang air kecil beda, buang air besar beda. Au bihadrati ta'amin, makruh salat ketika terhidang makanan. Makanan yang mana? Yatuku ilaih, yang sudah merindukan ia seorang kepadanya makanan. Yatuku dibaca dengan musanna titik dua, yatuku. Makna yatuku adalah yastaku, rindu ia kepadanya makanan. Kenapa rindu? Satu, karena terlalu lapar. Terlalu lapar. Dari tadi puasa, kemudian nggak sahur kemarin. Sehingga kalau selesai minum air langsung sholat, dia akan ingat ke nasi. Maka makan dulu. Nah, itu satu. Ada kemungkinan karena makanan ini makanan yang sudah lama dirindukan. Nah, seperti anak pondok yang setahun pulang kampung, sampai di rumah dimasakkan masakan kesukaannya, rendang pensi. Hah? Rendang apa? Pensi kan? Pesisir apa itu? Campur dengan pakis. Rendang lokan. Itu dari sore dah kecium baunya. Nah, kalaulah solat maghrib nggak makan dulu, itu ingat di benak dia. Dia dah setahun saya mau makan rendang lokan nih, nggak dapat. Akhirnya sunnah dulu makan. Hari itu saja ya, hari kedua jangan rindu lagi sama lokan. Itu salah satu contoh. Nah, yastaku, karena ada hadis Imam Muslim, la salata bihadrati ta'amin, tidak ada salat yang sempurna. Takdirnya kamilatan, la salata kamilatan, tidak ada salat yang sempurna ketika terhidang makanan. Wala, tidak juga ada salat yang sempurna, wa huwa, padahal dianya seseorang, yudafi'uhu, menolak akannya seseorang, mendesak akannya seseorang oleh dua yang keji, baul dan ghaid. Wa tukrahu aidan, dimakruhkan juga salat ma'a mudafa'atir rih, berserta terdesak buang angin. Zakarahu, menyebutkan ia Imam Nawawi akannya mudafa'atur rih di dalam kitab Raudhah, sama dengan asalnya Raudhah, di mana beliau sebutkan dalam bab salat berjamaah. Wa sa'un fit ta'ami ma'kul wal mashrub,
bersamaan ada dalam bab makanan itu yang dimakankah atau yang diminum. Jadi kalau minuman yang dirindukan juga sama, ditunaikan dulu hajatnya. Kan ada satu hidangan minuman buka puasa, itu minumannya enak. Kalau diminum separuh, rasa sayang. Kalau dihabiskan, terlambat takbiratul ula. Mana yang lebih utama? Mana lebih utama? Habiskan minumannya dulu, daripada nanti dia awal sholat, tapi selama sholat itu 2 rakaat pertama itu ingatnya ke minuman. Nah, habiskan minumannya dulu. Itu sama saja. Walaupun dalam hadis bahasanya ta'am, tapi masuk ke sana makul wal mashrub. Kemudian dimakruhkan sholat lagi ayyabthuqa, bahwa meludah ya seseorang. Idza arada lahul busaqu, apabila datang baginya seseorang oleh ludah, sesuatu yang harus diludahkan. Kemana makruh meludah? Qibala wajhihi, ke arah depannya seseorang. Au an yaminihi, atau ke arah kanannya seseorang. Bi khilafi yasarih, dengan sebalik kirinya seseorang. Itu kalau nggak ada orang di kiri. Kalau ada orang di kiri, makruh juga ke kiri. Karena ada hadis Imam Bukhari dan Muslim, idza kana ahadukum fis shalah, apabila adalah salah seorang kalian itu sedang melakukan ibadah salat, fa innahu, niscaya, maka sesungguhnya seseorang itu sedang bermunajat, sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya Azza wa Jal. Fala yabzuqanna, maka jangan sekali-kali meludah ia baina yadayhi, ke arah hadapannya, wala an yaminih, juga bukan ke arah kanannya, karena takriman lima lakil yamin, walakin an yasari, akan tetapi meludah ke arah kirinya. Haza, ini artinya boleh meludah ke arah kiri, sebagaimana katakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, pada selain masjid. Nah, kalau salatnya di masjid, kemana-mana pun nggak boleh meludah. Fa in kana fil masjid harumal busaqu fihi, maka jika ada ya seorang sedang salat dalam masjid, maka haramlah meludah di dalamnya masjid, walaupun ke arah kiri, apalagi ke arah depan. Ke arah depan karena dia 2 hukum, makruh karena sedang salat, haram karena mengenai masjid. Tapi kalau ke arah kiri, dia kena hukum makruh dalam soal meludah, tapi dia kena hukum haram karena jatuh ludahnya di dalam masjid. Karena ada hadis Imam Bukhari dan Muslim, al-buzzaqu fil masjid khati'ah, meludah dalam masjid itu kesalahan. Wa kafaratuha, kafaratnya adalah menimbunnya ludah. Nah, ditambah lagi sarannya haza, ini kalau masjidnya lantai tanah. Nah, kalau masjidnya tidak lagi lantai tanah, bagaimana kafaratnya menimbun ludah? Yang pula bisa antum istimbat boleh meludah di bawah karpet, itu kan menimbun ludah. Bukan, itu sama saja hukumnya haram. Jadi kalau lantainya hari ini seperti masjid kita, itu tidak ada kafaratnya, melainkan harus dicuci karpetnya atau dilap, dibersihin. Bal, akan tetapi meludah ia seseorang fi tarafi thawbih, pada ujung pakaiannya seseorang, min janibihi, dari sampingnya seseorang yang kiri, ujung pakaian yang ada di samping kiri, kakumih, seperti lengan bajunya seseorang. Meludah ke lengan baju. Nah, alhamdulillah kita disediakan adat kebiasaan si tukang tekstil baju itu membuat kantong di kiri. Ini memudahkan untuk meludah. Nah, kalau di kanan kantongnya,
tentu kena hukum makruh. Kalau di kiri tidak makruh. Supaya tidak basah ke badan, isi di sana tisu. Buskun, busakun, wa buzakun. Busak, buzak, luwatan. Itu dua bahasa di mana yang sama. Cuman ada yang mengartikan kalau busak itu agak cair dikit, kalau buzak itu agak kental. Sesuai bacaannya. Nah, kemudian makruh juga wad'u yadihi ala hasiratihi. Makruh meletakkan tangannya seseorang di atas pinggangnya seseorang. Maksudnya berkaca pinggang. Seperti solat, seperti mandor. Mandornya ke bawah sedang solat. Karena ada hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang Nabi bahwa solat oleh seseorang mukhtasiran hal keadaan berkaca pinggang. Merekankannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal mar'atu fi dzalika rajul, wanita dalam hal ini sama dengan laki-laki. Nah, maka kenapa ada penekanan seperti itu? Nah, karena kaidah usul itu larangan khitab kepada laki-laki tidak masuk perempuan kecuali dengan dalil. Nah, di sini ada dalilnya, mar'atu fi dzalika rajul, sebagaimana menyebutkan Imam Nawawi akannya di dalam Syarah Muhadzab. Kemudian makruh juga dalam salat mubalaghah fi khafdir ra'as, berlebihan dalam merendahkan kepala ketika rukuknya seseorang. Berlebihan dalam merendahkan kepala fi ruku'i, pada rukuknya seseorang. Ini masih ada di antara kawan-kawan kita yang terlibat dengan hal seperti ini. Nah, seperti Salman Al-Farisi. Nah, itu rukuknya terlalu rendah ke bawah. Kemudian Rehan Shah Dayat, kemudian siapa lagi, Rehan Aqsal. Ini perlu dibetulkan yang senior sebelum menjadi kebiasaan nanti diwariskan ke anak cucunya, diwariskan kepada pelajarnya. Nah, kita kayak gini solatnya sampai bersentuh lutut dengan kaki. Nah, lebih sempurna katanya. Makruh hukumnya berlebihan dalam merendahkan kepala dalam ruku', limujawazati akmalahu. Kenapa makruh? Karena melewatinya batasan tersebut, karena melewatinya sikap berlebihan tersebut akan maksimalnya. Alladzi, maksimal yang huwa fi'lun nabi, dianya maksimal adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menyamakan punggung dan leher sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Kullu ma jawaza hadda, kullu ma jawaza haddahu inqalaba ila diddihi. Setiap yang melewati batas maksimal itu kembali ke lawannya, jadilah dia yang tidak sempurna. Kemudian makruh juga solat di hammam, yaitu di kolam renang, di tempat bilas. Tempat bilas setelah berenang, hammam. Wa minhu, di antaranya hammam adalah maslahuhu. Fatih Fatur, tempat penyembelihan. Wa minhu, tempat penyembelihan ya. Maslahahu tidak salakha, menguliti. Maslahah, salaha, menguliti. Termasuk hammam tu tempat ganti baju kayaknya. Nah, tempat ganti pakaian. Tempat penyembelihan ada di belakang.
Karena ada bahasa wa minhu, termasuk kategori hammam, tempat ganti pakaian. Nah, coba lihat di kamus. Tak ada kamus. Yang mana, yang merah, hijau, yang kuning, boleh semuanya. Itu bin wakil. Salakha. Siang dari malam, ular dari kulitnya. Berarti maslah, tempat ganti pakaian. Karena ada kalimat minhu, memang cocok juga diartikan tempat menguliti. Nah, itu salah terjemahannya Fatul. Kalau dalam kamus, betul maslah itu bisa diartikan tempat menguliti kambing, hewan. Tapi karena ada kalimat minhu mengindikasikan kepada hammam, maka maknanya tempat menguliti pakaian dari badan, yaitu tempat ganti baju. Kemudian makruh salat fit tariqi, di jalan. Di jalan maksudnya di tengah jalan. Kalau pinggir jalan nggak apa-apa, asal nggak ganggu orang. Kemudian mazbal artinya maudi az-zabal, tempat sampah. Wal kanisa, makruh salat dalam gereja. Nah, makruh salat dalam gereja. Kemudian makruh salat di kandang onta. Apa itu atanil ibil? Maudi'ul ladzi tanaha ilaihil ibil, tempat alladzi yang tanaha mengambil tempat kepadanya oleh onta, syariba syai'an fasyai'an, yang meminum ia onta sedikit demi sedikit, illa an tajtami'a kulluha fihi, sehingga terkumpul ia onta semuanya onta padanya tempat. Fatusaku ilal mar'a, lalu dihalau ia onta ke tempat pengembalaan. Itu namanya atanil ibil. Jadi satu tempat onta dikeluarkan dari kandangnya, satu persatu ngumpul di satu posko. Setelah ngumpul baru berjalan ke tempat pengembalaan. Itu namanya atan. Kemudian makbarah at-tahirah, tempat perkuburan yang suci, tanah perkuburan yang suci. Apa maksud suci? Bi'alla tumbas, dengan bahwa belum dibongkar. Perkuburan yang belum dibongkar, yang dikatakan belum digali. Nah, kalau belum digali nggak kuburan namanya, nggak ada isi orang di dalam. Ini sudah digali, tapi belum pernah digali kali kedua. Karena kalau digali kali kedua, maknanya tanah yang bercampur dengan mayat dulu itu sudah naik ke bagian permukaan, maka nggak boleh lagi sholat, berarti najis. Nah, yang najis adalah nanah dan darahnya, bukan daging mayatnya. Tapi darah dan nanah dari bangkai itu menyebabkan tanah bernajis. Kalau sudah pernah dibongkar kali kedua atau ketiga, berarti tanah yang ada di permukaan tersebut bernajis. Maka boleh kalau perkuburannya masih suci. Hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut Wahabi, haram. Wallahu a'lam. Karena ada hadis Imam Tirmizi, sesungguhnya Nabi SAW melarang dari sholat pada hal-hal yang telah disebutkan di atas selain gereja. Nah, selain pada gereja itu masuk, ada hadis dalam Sunan Tirmizi. Satu, hammam, kemudian tori, kemudian mazbala, kandang onta, makbaro. 5.
Falam tarid fi hadisin, maka tidak datang ia gereja dalam hadis. Tidak ada ia gereja dalam hadis. Gereja enggak ada dalam hadis. Dan disamakan hukum ia gereja dengan hammam. Ya, jangan terdengar orang Kristen. Enggak usah terjemahkan. Disamakan hukum ia gereja dengan hammam. Makna karaha di sini wal makna fil karaha fihima, makna atau maksud inti makruh pada keduanya hammam sama gereja annahuma ma'was syayatin. Itu enggak boleh juga terjemahin. Nah, kenapa disamakan gereja dan hammam? Apa maknanya? Apa alasan penyamaannya? Karena kedua-duanya sama-sama ma'was syayatin. Wa fit tariq, dan makruh atau makna tujuan alasan makruh solat di jalan adalah istighalul qalbi, menyibukkan hati bimururin nasifi, dengan lalu lalangnya manusia padanya jalan. Berarti diralat pendapat tadi, tepi jalan juga makruh. Nah, karena kita akan terganggu dengan banyaknya orang lewat. Kemudian makruh salat di mazbalah, di tempat sampah. Makna makruh di sana adalah najasatuha tatasawbil al-mafrush 'alaiha. Ada najis di bawah pakaian yang dihamparkan di atasnya tempat sampah. Sebagai contoh, orang sholat di tempat pembuangan sampah, tentu enggak sholat langsung di atas tempat itu, pasti ada alasnya. Nah, di bawah alas itu ada najis. Kemudian alasan makruh salat pada kandang onta, nafaruha al-masyusulil al-musawwisulil khusyuk, larinya onta. Nah, larinya onta yang mengganggu bagi khusyuk. Kemudian alasan makruh salat pada bil makbarah yang belum pernah dibongkar. Alasan makruh salat pada makbarah fi ghairil mambusati, pada yang belum dibongkar. Walam yuqayyid fil hadis najasatu, walam yuqayyid fil hadis, walam yuqayyad fil hadis, dan tidak dikaitkan ia makbarah di dalam hadis. Secara jujur ini dalam hadis tidak ada kalimat ghairil mambusa, yang hadis cuma ada kalimat makbarah. Jadi kata Imam Jalaluddin, walam yuqayyad fil hadis, tidak dikaitkan kuburan itu dengan kata-kata ghairil mambusa fil hadis. Alasan makruhnya adalah najasatu ma tahtaha, bernajis tanah di bawahnya makbarah bisadid, dengan nanah. Nah, dengan nanah. Kita sholat di atas perkuburan, di bawahnya ada jasad manusia, tentu jasad itu berlumuran dengan nanah. Nah, berarti tempat sholat kita di bawahnya ada nanah. Nah, kalau begini masalah juga ini. Kalau sampai masjid ditimbun dengan tanah-tanah najis, mau bikin masjid lalu buat tanah penimbunan, masukin sana semua najis, bangkai ayam masuk situ, bangkai kambing masuk situ, yang kotor-kotor masuk, lalu kita timbun, itu hukumnya makruh. Jadi makruh menimbun, menanam najis di dalam masjid. Jadi tanah timbunan masjid harus tanah suci. Nah, ini lagi ini arsitek pembangunan Islam, untuk masjid jangan sampai tanah timbunannya najis. Tapi kalau ada botol-botol sirup marjan yang gak kepakai, susah dibuang, kaleng-kaleng susu, kan kain kawan-kawan yang membuang kemana-mana, kita timbun dalam bangunan, itu nggak ada masalah. Ini banyak isi dalam sini. Ini ada baju sini yang gak kepakai, ada botol-botol, ada sirup marjan. Jadi kalau antum perlu boleh diambil situ. Nah, kalau rumah kalau timbun dengan najis sekalipun makruh juga, karena kita pakai sholat. Nah, ada najis yang hari itu, apa yang timbun situ?
Tapi apa yang tertimbun sana? Nah, pantasan kadang-kadang kita mimpi buruk. Nah, mulai dari sekarang kalau buat rumah nanti, timbunannya beli saja ke tambang situ, tanah yang bersih, lalu ditimbun, jangan timbun dengan tanah-tanah najis, karena kalau kita sholat di atas timbunan, hukumnya makruh. Antum bayangkan itu, ini kuburan berapa dalamnya? 1 meter, 1 meter setengah, 1 meter sampai 1 meter setengah, satu tinggi tambah satu, apa nama bahasa hadisnya itu? Tinggi badan tambah angkat tangan ke atas. Bahasa fikihnya apa? Koma wa. Nah, jadi kaitnya ternyata makna makruhnya ada di sana. Nah, makna makruh salat di makbarah yang belum pernah dibongkar, dalam hadis saya ingatkan kembali kata Imam Jalaluddin, tidak ada dikaitkan kata ghairul mambusa, itu najis yang ada di bawahnya tanah. Kenapa najis? Bisadid, dengan sebab nanah orang mati. Ternyata orang mati itu mengeluarkan nanah. Hari ini bolehlah mandi sebersih-bersihnya. Itu kalau udah masuk kubur, itu 3 hari bengkak dia, hari keempat meletus. Nah, baca kitab Daqaiqul Akhbar. Nah, itu cerita orang mati hari pertama bagaimana bentuknya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari kelima copot biji matanya keluar. Rasa-rasanya nggak mau mati kan? Tidak terlanjur hidup, harus mati. Kemudian al-mambusah, adapun kubur yang sudah dibongkar, fala tasihus salatu fiha, tidak sah salat padanya kubur yang sudah dibongkar, min ghairi hailin, dari tanpa alas, tanpa dibentangin sejadah. Tapi kalau dibentangin saja nggak makruh. Wa ma'ahu tukrahu, bersamanya ada alas, itu dimakruhkan. Jadi mengaji di kuburan itu ada tradisi. Kawan-kawan Banjarmasin pernah menceritakan, itu tradisinya ngaji di kubur 3 hari 3 malam. Nah, baca Quran itu disewa santri 3 orang, begiliran itu. Nah, 2 orang tidur, 1 ngaji. Dibangunin lagi, ngaji lagi. Sholatnya di sana, makan diantarin, kopi diantarin, rokok diantarkan. Gaji 1 juta 1 orang. Nah, 3 hari gaji 1 juta. Ngaji 24 jam. Tentu sholatnya di atas kubur, hukumnya makruh, walaupun pakai alas karena ada najis di bawahnya. Tapi kalau dia cari tanah yang belum ada mayatnya, itu nggak makruh. Nah, ini yang dimakruhkan di atas kubur, benar-benar di atas kubur, bukan di samping kubur. Nah, wa ma'hu tukrah, kalau ada hail hukumnya makruh. Disamakan hukum dengan atanil ibil, yaitu ma'waha, kandangnya ibil di malam hari. Ma'waha, kandangnya ibil, tempatnya ibil di malam hari, karena alasan yang telah disebutkan tadi. Apa alasannya? Nah, karena ibil itu dia nafar itu enggak tenang orangnya. Maka Nabi sabdakan, ibil minasyaitan. Nah, onta itu kadang-kadang dirasuki syaitan. Kadang-kadang ketika sholat digigit ke kepala orang itu. Tapi enggak makruh sholat di kandang kambing. Ini mungkin Arab kali. Kalau Indo salat kandang kambing, kata kambing sama besar dan saya Den. Nah, kita sujud, dia mulai pula ambil ancang-ancang. Ini kayaknya ngajak kelahi nih. Pas ditangkat, langsung pingsan. Nah,
Ini juga perlu ta'lil. Al-hukmu yaduru ma'illah. Kalau sekiranya faktor usia, faktor apa? Faktor tubuh yang menyebabkan kambing berani dan lancang sama kita, maka tetap makruh sholat di kandang kambing. Dan bayangkan saja, Arab itu makan kambing 3 orang sendiri. Maaf. 1 ekor kambing 3 orang, 5 orang nyembelih kambing sendiri. Nah, bagi kita nih kalau nisbah hadisnya ke fisik ya, lihat ilah tadi, bukan mengakali hukum, tapi melihat ilahnya, kita nggak makruh sholat di kandang ayam. Nah, hanya ayam yang ketika kita sholat dia nggak berani ganggu. Tapi kalau Arab dia sholat, kambing nggak berani ganggu, karena kambing tahu dia sendiri bisa nyembelih saya. Nah, tapi kalau kita saya rasa, nah apalagi sudah abad keberapa gitu, nah kurang tinggi, kurang semeter. Nah itu kalau sujud itu saya rasa kambing akan mencari ancang-ancang. Ini makruh hukumnya kalau bisa diyakini hal tersebut, karena makna yang ada pada kandang kambing pada kambing itu berlaku, makna yang ada pada unta berlaku pada kambing. Wala tukrahu fi murahil ghanam. Tidak dimakruhkan salat di kandang kambing. Murah dibaca dhamma mim, artinya ma'waha lailan, tempatnya kambing malam hari, karena ternafi demikian makna pada kandang kambing. Ya ta'lilnya. Kenapa tidak makruh salat di kandang kambing? Karena ternafi demikian makna pada kambing. Nah, pada kambing yang mana dulu yang terdapat makna tadi? Yang tidak mengganggu. Wa in tusuwira fiha mislu atanil ibil fala takrahu fi aidan. Wa in tusuwira fiha, jikalau digambarkan padanya kandang kambing seperti kandang onta, maka tidak dimakruhkan ia salat padanya kandang kambing juga. Ini mantap nih penekanan Imam Jalaluddin. Kalian kan tanya tadi, bingung. Kalau sekiranya kambing ajak berkelahi, apa hukumnya, berubah jadi makruh? Kata Imam Jalaluddin, kalaupun digambarkan di kandang kambing suasana kandang onta, tetap tidak makruh salat padanya kandang kambing juga. Kalau ada huru-hara di kandang kambing seperti huru-hara onta, tetap juga tidak makruh salat di kandang kambing. Cobalah. Tapi kalau kita sudah coba dan makruh dan salat kita terganggu gara-gara diganggu kambing, maka hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim.